Selamat siang buat kita semuanya, Ibu Bapak, Shalom. Selamat Hari Paskah buat kita sekalian. Belum mantap dia. Selamat Hari Paskah. Boleh salam kanan kirinya ngomong Selamat Paskah. Siapa tahu itu belum diucapkan, Ibu Bapak. Paskah merupakan perayaan istimewa yang wajib dirayakan, Ibu Bapak. Ini adalah perayaan yang diperintahkan untuk dilakukan. Paskah. Natal tidak diperintahkan. Dan tidak terlalu esensial. Tapi kalau Paskah, Ibu Bapak, itu harus. Bahkan perayaan Paskah itu telah diperintahkan untuk dilakukan sejak sebelum Kristus lahir. Apalagi setelah Kristus lahir, maka Paskah itu terus menerus harus diingat, harus dirayakan. Nah, Paskah itu pula lah yang kita rayakan pada hari ini. Karena itu, apa yang kita pelajari pada hari ini adalah merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita lihat, apa yang kita lakukan di peristiwa 3 hari yang lalu, yaitu di hari Jumat Agung itu, Ibu Bapak. Karena itu topik pembahasan ini tidak luput daripada apa yang terjadi di 3 hari lalu itu, yaitu di Jumat Agung. Kita akan berbicara mengenai berkobar-kobar. Nah, berkobar-kobar ini ternyata adalah bukan hal yang bisa direkayasa atau hal yang bisa terjadi dalam diri manusia secara alamiah, Ibu Bapak. Ternyata besar sekali kontribusi atau faktor ilahi yang akan menyebabkan terjadinya hati yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar dalam diri kita. Itu pekerjaan Tuhan ternyata, Ibu Bapak. Jadi kalau saudara ngomong pada sahabat-sahabat saudara, semangatlah. Kalau tidak karena faktor Tuhan, semangat itu gak akan bisa. Semangat yang ada itu hanya semu, sementara. Hanya karena faktor keadaan, faktor situasi, dia bisa semangat kalau situasinya atau keadaannya lagi baik. Tapi kalau situasi dan keadaannya tidak baik, semangatnya menguap. Tapi kalau semangat atau kobar-kobar yang datangnya dari Tuhan, karena faktor ilahi, di tengah situasi dan keadaan apapun, hati kita akan memiliki semangat yang tinggi, bahkan berapi-api tanpa terpengaruh oleh keadaan buruk maupun situasi sulit yang kita alami. Bagaimana itu mungkin? Mari kita membaca ayat Alkitabnya dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 15, Ibu Bapak. Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Pembacaan ayat Alkitab ini cukup panjang, karenanya kita baca dengan cepat. Dan saya minta supaya tim multimedia secara cekatan juga bisa mengklik sehingga tidak delay. Kalau saudara sudah menemukan ayat Alkitabnya dan yang belum bisa melihat di depan, kita baca pasal 24 Injil Lukas mulai ayat 13 sampai 35. 1, 2, 3, iya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati
dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkannya bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon terakhir." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, secara keseluruhan kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes memberikan penjelasan yang sangat terang benderang, bahkan sangat rinci mengenai seperti apa situasi dan keadaan hati serta perasaan para murid-murid sepeninggal Yesus Kristus atau setelah peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Kitab Injil Yohanes 2 pasal dalam perikop-perikop yang berbeda. Mulai dari Yohanes pasal 20 sampai dengan Yohanes pasal 21 memberikan keterangan-keterangan dimaksud, Ibu Bapak. Para murid-murid mengalami kegalauan, kecemasan, ketakutan, bahkan kebingungan. Karena kegalauan, kecemasan, ketakutan, dan kebingungan yang dialami oleh para murid pasca peristiwa penyaliban Yesus Kristus itu, maka tidak heran sebahagian daripada para murid-murid itu ada yang semangat sekali pergi ke kuburan untuk berziarah. Lalu sebahagian lain dari para murid-murid ada yang tidak berani keluar dari rumah karena masih takut atau trauma atas penganiayaan yang keji yang dilakukan terhadap Yesus Kristus. Mereka hanya berkurung di rumah mereka saja.
Lalu sebahagian lagi ibu bapak, ada yang pergi ke tempat lain untuk menenangkan pikiran mereka supaya mereka mendapatkan kenyamanan. Karena pikiran mereka nyaris sulit sekali dikendalikan. Karena peristiwa beberapa hari belakangan yang terjadi itu, yakni guru yang mereka hormati harus mati tergantung di kayu salib dengan cara yang tidak manusiawi dan tidak beradab. Dan sebahagian lain dari para murid itu, kata Alkitab, ada yang kembali ke pekerjaan mereka yang lama, yakni Petrus dan kawan-kawan kembali menjala ikan. Nah, ayat Alkitab yang kita baca ini memberitahukan kepada kita, ibu bapak, dua orang dari antara para murid-murid yang ada pergi ke sisi lain, pergi ke tempat lain atau melakukan sesuatu pasca peristiwa penyaliban Kristus dengan cara yang berbeda. Kalau para murid-murid yang lain tadi ada yang hanya di rumah saja karena ketakutan. Yang lain ada yang pergi ke tempat lain seperti Thomas menyendiri entah kemana. Lalu kemudian yang lain pergi ke kuburan berziarah lalu melakukan ritual-ritual Yahudi di sana. Dan yang lain pergi kembali ke pekerjaan mereka untuk menangani dan mengendalikan gejolak perasaan mereka. Yang dua orang ini pergi ke Emmaus, kata Alkitab. Emmaus itu ibu bapak adalah sebuah perkotaan atau sebuah kota. Di kitab kita disebut kampung tapi sebenarnya kota. Emmaus itu adalah sebuah kota yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Berada di bagian barat Yerusalem itu ibu bapak. Kira-kira 7 mil jaraknya. 7 mil itu kalau kita hitung dengan jarak kilometer itu adalah 11 kilometer. Jadi saya bandingkan atau saya umpamakan kalau Yerusalem itu adalah beras tagi, maka Emmaus itu adalah dahulu, begitu kira-kira. Apakah dahulu itu ada 11 kilometer atau berapa? Tapi mirip-mirip begitulah kira-kira ibu bapak. Nah, Emmaus itu ternyata artinya adalah sumber air panas. Jadi berdasarkan keterangan atau laporan para ahli, termasuk para pemandu wisata di Israel, kalau saudara ke Yerusalem kelak, mampirlah atau mintalah dituntun ke Emmaus ibu bapak. Mereka akan memberikan keterangan atau penjelasan bahwa pada zaman Yesus hidup di Emmaus itu ada sumber mata air panas. Di mana banyak orang datang ke sana untuk mendapatkan manfaatnya. Karena kualitas medis yang terkandung di air panas itu. Jadi orang-orang akan datang ke sana untuk mendapatkan kesegaran dan kebugaran tubuh. Atau untuk menyehatkan bagian tubuh mereka. Oleh karena itu saya menduga ada kemungkinan dua orang dari murid yang pergi ke Emmaus ini, tujuan mereka pergi ke sana adalah karena tidak dicatat di kitab suci kita. Jadi saya menganalisa atau menduga kemungkinan besar tujuannya untuk mandi air panas. Karena mereka ingin di-refresh. Mungkin sudah terlalu berat bebannya. Terlalu stres mereka mengelola dan mencoba menghandle peristiwa yang terjadi 1 minggu belakangan di Yerusalem, di mana guru yang mereka banggakan, mereka hormati, bahkan yang mereka lihat sebagai orang yang sangat berkenan di hadapan Allah dengan mujizat dan perkataan yang penuh kuasa dan hikmat, ternyata orang ini diserahkan oleh para pemimpin agama di Yahudi untuk dihukum mati dengan cara yang tidak manusiawi, yaitu disalibkan. Jadi karena ingin mereka mendapatkan penyegaran supaya di-refresh, pergilah mereka ke Emmaus untuk mandi air panas. Sama seperti kita lah ibu bapak. Kalau saudara lagi agak meriang-meriang, lagi agak demam-demam, atau lagi ada gatal-gatal, maka saudara ngomong sama keluarga, yuk mandi air panas ke dahulu yuk. Nah gitu kira-kira. Nah ketika saudara mandi air panas ke dahulu, lalu biasanya begitu saudara keluar dari air panas
itu ada rasa segar sedikit, ada rasa plong gitu ya. Nah, saya tuh kalau dalam keadaan capek sekali, ya saya pergi juga memang ke air panas. Saya bilang sama mam, yuk mandi air panas yuk. Nah, di air panas itu saya selalu cari kolam yang paling panas, di mana tidak banyak orang bisa berendam di sana. Orang tuh kan kalau mandi air panas agak nyelup dikit-dikit. Teman-teman saya yang setiap kali saya bawa itu begitu, nyelupnya dikit-dikit. Nah, saya beda, saya begitu selesai tiba di tempat saya langsung nyebur, plum gitu. Ya panas-panasnya itulah di situ. Orang begitu nyebur plum langsung lompat, tolong. Nah, saya enggak. Begitu nyebur plum berendam di dalam. Berendam beberapa menit. Kalau 15 menit kan sudah mati namanya ya. Nah, ini berendam beberapa menit, berendam baru keluar. Setelah keluar, duduk di pinggir sebentar. Nah, itu kepala ini agak keringatan begitu Ibu Bapak. Bahkan selesai mandi pun keringatan. Karena saya carinya tempat yang paling panas. Nah, kalau yang lain kan cuman sekedar ya ogah-ogah, senang-senang aja mandi ke sana. Yang penting berenang lah, yang penting mandilah gitu. Nah, terserahlah. Saya sering mandi ke sana karena lelah, bukan karena ada gatal-gatal, bukan karena lelah. Jadi yakin bukan karena ada yang kadang garuk sini. Saudara lihat dah kalau saya lagi nyembah kan fokus. Nah, kecuali tadi saya lagi nyembah ada yang ke sini. Ada yang begini. Nah, ya, itu kebutuhannya air belerang lah. Nah, Ibu Bapak begitulah dua orang ini kemungkinan pergi untuk merefresh Ibu Bapak. Nah, berdasarkan pasal kitab suci yang kita baca ini saudara-saudara, sepanjang perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, para murid ini bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Biasalah bapak-bapak kan suka cakap-cakap dan tukar pikiran kan. Nah, hebatnya percakapan itu seputar peristiwa yang terjadi di Yerusalem beberapa hari lalu, di mana Yesus diadili di hadapan Pilatus, lalu kemudian dia dianiaya, kemudian dia diserahkan untuk divonis hukuman mati dan prosesnya disalibkan Ibu Bapak. Nah, ketika percakapan itu terjadi, saya yakin walau tidak ditulis di Alkitab, tapi sekali lagi saya yakin tentulah narasi yang mereka bangun dalam percakapan itu adalah narasi yang diwarnai dengan patah semangat atau putus asa. Kira-kira begini saya ngomongnya, mungkin Kleopas ngomong begini sama temannya karena tidak dicatat nama temannya yang satu itu. Dia bilang begini, yang jelas itu murid Yesus lah. Aku bagaimana lah ini, aku susah kali kurasa. Udah kutinggalkan usaha, kutinggalkan pekerjaan demi mengikut dia. Bangga aku memperkenalkan dia. Matinya terkutuk, matinya disalibkan. Ugalah kamdu lakin, kamdu kita meleh. Kujanari banayon tenda. Nah, begitulah kira-kira mungkin percakapan itu. Aku pun gak tahu lagi lah bagaimana kita bikin ini. Kata yang satu lagi, pendek kata narasi yang mereka utarakan dalam percakapan itu tentu narasi-narasi patah semangat, narasi-narasi putus asa. Dan hebatnya Ibu Bapak, tatkala mereka lagi bercakap-cakap itu, tiba-tiba Yesus datang sendirian dan langsung nimbrung dengan percakapan itu, dengan topik pembahasan itu. Yesus bilang, apa yang kalian percakapkan sementara perjalanan ini berlangsung? Kedua orang ini muram mukanya, sedih. Lalu bilang, adakah hanya engkau seorang yang asing di Yerusalem yang tidak tahu menahu apa yang terjadi belakangan ini? Di Yerusalem ini anak sekolah minggu pun tahu apa yang terjadi belakangan. Anak-anak pun tahu, kenapa kamu tidak? Mereka ngomong begitu kepada Yesus, laporan kitab suci tadi memberitahukan karena mereka tidak mengenal Yesus. Yang membuat mereka tidak mengenal Yesus, ada yang menutupi penglihatan mereka. Nah, saya nanti sampai di bagian ini. Ada yang menutupi penglihatan mereka. Hebatnya Ibu Bapak, setelah mereka berbicara dengan Yesus, dan kemudian dalam percakapan itu berlangsung panjang lebar. Perhatikan ayat 32. Setelah percakapan itu terjadi, apa kata ayat 32? Yuk kita baca bersama-sama sekali lagi, yuk ayat Alkitabnya. Ayat 32. 2, 3, ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan?
Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, menarik bukan? Para murid yang dua ini, tatkala Yesus nimbrung, mulai terjadi percakapan. Dan reaksi yang terjadi pada para murid ialah hati mereka berkobar-kobar. Berkobar-kobar itu artinya adalah menyala-nyala dengan hebat. Berkobar-kobar itu artinya ialah berapi-api. Berkobar-kobar itu artinya memiliki semangat yang tinggi. Bayangkan ibu bapak, dari Yerusalem para murid ini sedang dalam patah semangat, putus asa, kehilangan gairah, kehilangan semangat, bahkan muka mereka sedih. Namun ketika Kristus nimbrung di percakapan dan usai percakapan itu, atau sementara percakapan itu berlangsung sampai berakhirnya, yang dialami oleh para murid ialah hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka menyala-nyala. Mereka memperoleh semangat yang tinggi. Nggak tahu dari mana datangnya semangat yang tinggi ini masuk di hidup mereka pada saat itu juga. Padahal mereka belum sempat mandi air panas itu. Padahal mereka belum sempat mendapatkan manfaat dari sumber air panas itu di Emmaus itu. Nah, coba lihat, bukankah ini menarik dan bukankah ini yang kita perlukan ibu bapak? Kalau kita lihat situasi dan keadaan yang ibu bapak alami, yang ibu bapak hadapi, mana lebih banyak? Situasi dan keadaan yang menimbulkan semangat yang patah atau yang menimbulkan semangat yang menyala-nyala? Mana lebih banyak ibu bapak? Kalau saudara berbicara dengan orang lain, saudara mendengarkan informasi di media sosial, laporan-laporan para ahli dan peneliti, mana yang lebih banyak? Apakah informasi, laporan, bahkan keterangan-keterangan yang menyebabkan hati saudara berapi-api, bernyala-nyala, atau semakin menciut? Mana lebih banyak? Saya yakin yang lebih banyak kita dapatkan di kehidupan sehari-hari, baik melalui media sosial, dalam pembicaraan rutin, bahkan juga dalam hal-hal yang kita hadapi, pastilah lebih banyak hal yang menyebabkan semangat patah. Hal yang menyebabkan kehilangan gairah. Hal yang menyebabkan sukacita menguap. Hal yang menyebabkan kita menjadi lemah, menjadi goyah. Hal-hal inilah yang pasti lebih banyak kita hadapi. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena lebih banyak yang menyebabkan semangat patah, gairah menguap, maka kita perlu belajar dari apa yang didapatkan oleh para murid ini. Hal apa yang membuat mereka akhirnya memiliki hati yang berkobar-kobar. Hati yang berapi-api, menyala-nyala. Semangat mereka menjadi sangat tinggi sekali lagi. Padahal situasi sedang mencekam di Yerusalem. Bahkan para murid sedang dalam pantauan prajurit Romawi. Kuburan Yesus saja pun dikawal pada kala itu. Sebagian besar dari murid tidak ada yang berani keluar. Tapi hebatnya di tengah situasi yang mencekam, bimbang, takut, cemas, ada dua para murid yang tiba-tiba mendapatkan semangat yang tinggi, hati yang berapi-api, berkobar-kobar, menyala-nyala. Walau situasi Yerusalem masih mencekam pada kala itu. Apalagi mayat Yesus tidak ditemukan. Bangkit Yesusnya. Tapi nggak tahu siapa yang membangkitkan dan nggak tahu bukti bahwa dia bangkit. Orang-orang Romawi nggak percaya. Ini malah menjadikan situasi politik makin sangat gawat. Karena pentingnya sosok mayat Yesus inilah makanya kubur itu dijaga. Supaya terbukti bahwa dia ini bukan Mesias. Dia ini memang pengacau ajaran Yahudi. Tapi Yesus itu bangkit. Makin kacau lah. Kalau tadi dia tetap di situ, amanlah secara politik para murid. Tapi hilang pula. Bangkit, bukan hilang. Bangkit Yesus. Jadi ada isu para murid-murid Yesus mencuri mayatnya dan membawanya atau menyimpannya di mana. Kan makin ngeri yang dialami oleh para murid pada kala itu.
Tapi hebatnya coba lihat. Begitu situasi mencekam dan menakutkan itu, bisa sesuatu yang hebat terjadi pada para murid ini. Hati mereka berkobar-kobar. Semangat mereka menyala-nyala. Gairah mereka berapi-api. Tentu kita perlu tahu rahasianya ini apa. Supaya di tengah situasi dan keadaan seperti apapun, hati kita tidak pernah patah semangat. Di tengah situasi dan kesulitan seperti apapun, kondisi gairah kita tetap tinggi. Inilah yang akan menjadi kunci kita berhasil menjalani hari-hari yang ada. Apapun musimnya. Yaitu kalau kita punya hati yang berkobar-kobar. Nah, saya akan coba berbagi kepada kita. Apa yang membuat para murid di tengah situasi dan keadaan yang sangat sulit, tapi tiba-tiba memiliki hati yang berkobar-kobar. Apa yang saya mau bagi ini harapannya adalah setelah saudara pulang dari gereja ini, saudara tidak lagi memiliki semangat yang bolak-balik turun naik. Kalau lagi baik keadaannya saudara semangat, lagi ada untung saudara bergairah dan sukacita. Tapi kalau lagi tidak baik keadaannya, saudara patah semangat. Saudara dikit-dikit kulaulas, dikit-dikit ke dahulu. Dikit-dikit ke dahulu, dikit-dikit mandi air panas, dikit-dikit cari penyegaran. Makanya kita menjadi orang yang mudah dikendalikan oleh situasi dan keadaan. Saya ingin supaya saudara menjadi orang yang stabil di tengah musim dan keadaan apapun. Yang siap katakan amin. Saya beritahu rahasianya. Satu, yang membuat para murid-murid ini beroleh semangat yang tinggi, berkobar-kobar hatinya, bahkan memiliki semangat yang berapi-api, menyala-nyala. Satu, mereka mengenal dan mengalami Yesus sepanjang perjalanan menuju Emmaus. Wish, dikeren. Mereka mengenal dan mengalami Yesus sepanjang perjalanan Emmaus. Coba lihat ayat Alkitabnya yuk. Perhatikan saudara-saudara. Kita baca sekali lagi ayat 31 mulai. Sampai dengan ayat 32. Boleh klik kita baca ya. Mulai dari 31 sampai 32. 1, 2, 3 ya. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Terus kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Perhatikan baik-baik ayat 31 dan 32. Ketika sepanjang perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus, Yesus berbicara kepada mereka. Kata Alkitab itu, Yesus mengajarkan kitab suci kepada mereka. Dan setelah pembicaraan itu dimulai, lalu ayat 31 akhirnya mereka mengenal kalau yang berbicara itu adalah Yesus. Mereka mengalami Yesus dalam sepanjang perjalanan itu. Mengenal Yesus dan mengalami Yesus sepanjang perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, itulah yang menyebabkan hati para murid berkobar-kobar. Hati para murid menyala-nyala. Hati para murid berapi-api. Memiliki semangat yang tinggi. Mengenal dan mengalami Yesus. Saudara mungkin bertanya begini. Lah, mereka kan murid Yesus, Pak Pendeta. Kok bisa nggak mengenal? Itulah penyebabnya. Kenapa kemudian di kalimat atas Yesus bilang, hai kamu orang bodoh. Ada kan kalimatnya tadi kita baca. Hai kamu orang bodoh. Kenapa Yesus sebut mereka bodoh? Dengar. Yesus sebut mereka ini bodoh karena mereka ini sudah diajar 3,5 tahun lamanya sama Yesus langsung. Hebatnya udah 3,5 tahun diajari Yesus langsung. Tetap
tidak mengenal Yesus dan tidak mengalami Yesus. Mundur dulu ke belakang sebelum mereka menjadi murid Yesus. Mereka ini adalah orang Yahudi. Mulai dari lahir di keluarga Yahudi itu anak-anak sudah dididik kitab suci. Makanya para orang tua di sana, bapak-bapak secara khusus, itu adalah guru bagi anak-anak. Kalau di keluarga Yahudi. Jadi mulai dari anak itu disunatkan umur 8 hari, kalau sekarang diserahkan. Mulai anak itu disunatkan, maka orang tua sudah mengajari, yang laki-laki ya. Bapak sudah mengajari anak laki-lakinya mengenai hukum Taurat, budaya Yahudi, adat Yahudi. Kita para orang tua ini kan sudah jarang melakukan itu. Jarang kita mengajarkan adat Kristen. Apalagi adat istiadat kita. Karo misalnya. Adat istiadat Tapanuli, kalau kita adalah Tapanuli. Udah jarang kita, makanya anak kita itu bertumbuh. Mereka nggak tahu budaya. Mereka kurang respek pada sesamanya, pada keluarganya. Karena nggak diajarin lagi di rumah. Dan ini seolah-olah nggak penting. Saya pernah diomongin sama orang. Dia bilang begini, Pak Pendeta, Bapak ini kan tokoh agama, pendeta Bapak. Kenapa mesti harus hadir di acara adat? Harus datang ke acara adat? Padahal kan nggak penting amat itu. Siapa bilang nggak penting? Karena saya tahu adat lah, maka saya beradab. Kalau saya tidak tahu adat, saya tidak akan beradab. Saya bilang saya sekolah tinggi-tinggi. Lalu kemudian setelah saya sekolah tinggi-tinggi dapat ilmu, lalu saya buang budaya saya. Saya lawan budaya saya. Lah, berarti saya tidak punya kontribusi, tidak memberi nilai tambah pada budaya saya. Yang harus saya lakukan seharusnya kalau ada yang salah di budaya itu, ilmuku yang tinggi ini memberi nilai tambah, meluruskan, membenarkan, memperbaiki, bukan membuangnya. Begitulah saya omong. Kembali kepada ini Ibu Bapak. Jadi mereka yang dua ini sebelum jadi murid, mereka ini Ibu Bapak sudah diajari hukum Taurat. Sudah diajari budaya Yahudi. Tapi setelah diajari, mereka tetap tidak kenal Yesus. Bukan hanya itu. Bukan hanya mereka sebelum bertemu Yesus, mereka sudah diajarin hukum-hukum Yahudi. Kitab nabi-nabi, bukan hanya itu. Bahkan mereka sudah diajari 3,5 tahun oleh Yesus. Tidak berhenti di situ. Bahkan sepanjang mereka start perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus, mereka mempercakapkan Yesus. Tapi walau mereka sudah dimuridkan, mereka bercakap-cakap tentang Yesus, mereka ini tetap tidak mengenal dan tidak mengalami Yesus. Makanya gini kawan, kita jangan sombong rohani dulu. Jangan berpuas diri dulu hanya karena kita rajin ibadah, rajin ke gereja, baca kitab suci. Semua itu bagus. Tapi kalau setelah kita dengar firman Tuhan, dimuridkan, baca kitab suci, kita tetap belum mengenal dan belum mengalami Yesus, maka kita sedang dalam masalah. Makanya sekali lagi perhatikan Alkitab kita Ibu Bapak. Alkitab kita bilang begini, coba lihat ya sekali lagi. Saya baca karena ini penting, ayat 25. Ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lembannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai, perhatikan kalimat itu. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Hei kamu bodoh. Dari mana mereka ini tidak mengenal Yesus? Tidak mengalami Yesus. Dari mana kita tahu?
Karena ketika ada peristiwa penangkapan dan penyalipan Yesus, ketika terjadi penganiayaan, para murid ketakutan, para murid cemas, para murid patah semangat, para murid stres, bahkan pergi kemana-mana, ada yang kembali ke masa lalunya. Ini menjelaskan bahwa mereka tidak kenal Yesus. Walau mereka baca kitab suci, walau mereka belajar, tidak kenal Yesus. Makanya Yesus bilang, bukankah anak manusia harus menderita supaya dia dimuliakan? Artinya Yesus bilang begini, semua peristiwa yang terjadi, penyalipan kah, penangkapan kah, penganiayaan kah, vonis dan perlakuan yang tidak manusiawi kepada Yesus itu, semua itu sudah diajarkan mulai dari kitab perjanjian lama, kitab nabi-nabi. Demikian juga dengan Yesus Kristus ketika memuridkan, ketika mengajari mereka. Bahkan sudah 3 kali Yesus bicara soal kematian dan kebangkitannya secara langsung kepada para murid-murid itu. Tapi walau sudah diajarkan itu, hebatnya, bukan hebat lah ya, lebih tepat, sayangnya murid-murid itu tetap tidak kenal Yesus. Kalau mereka kenal dan mengalami Yesus, ketika ada masalah, penganiayaan, penyalipan, mereka tentunya berkata begini, puji Tuhan, firman Allah digenapi. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah anak Allah, Mesias yang diutus mati menebus dosa. Harusnya itu yang mereka ucapkan. Bukan putus asa, bukan ketakutan, bukan kehilangan semangat. Ulah karya kapnu Pak, Bu. Karena kita udah ibadah, rajin ke gereja, lalu kita pikir kita udah mengenal Yesus. Kita pikir kita udah mengalami Yesus. Coba lihat tesnya ini, tesnya. Alat ukurnya. Ketika ada masalah, saudara putus asa enggak? Ketika ada persoalan, saudara patah semangat enggak? Ketika ada perlakuan tidak adil, saudara menyerahkah? Kembalikah ke masa lalu? Ayo. Kalau itu masih kita lakukan, maka walau kita sudah dengar khotbah, kita baca Alkitab, kita ikut pemuritan, ternyata kita tetap belum mengenal Dia dan belum mengalami Dia. Kalau saudara mengenal Dia, mengalami Dia, apapun musimnya, apapun tekanan dan keadaan yang ada, hati saudara tetap berkobar-kobar, hati kita tetap menyala-nyala, hidup kita tetap berapi-api. Yang mengerti katakan amin. Jadi tesnya apa? Alat ukurnya apa? Seseorang mengenal dan mengalami Yesus ketika diperhadapkan kepada masalah, tantangan, dan persoalan. Itu alat ukurnya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah. Saya berdoa semua kita yang ada di sini, kalau diperhadapkan pada masalah dan tantangan, kita bilang puji Tuhan. Ada berkat hebat yang akan datang. Kita makin dekat kepada apa yang Tuhan janjikan. Karena itulah kata Alkitab. Lembar-lembar dari kitab suci, khotbah yang saudara dengar, pemuritan dan ibadah yang saudara lakukan, semuanya itu harusnya bertujuan membuat kita makin mengenal Dia dan makin mengalami Dia. Tantangan gereja masa kini apa Ibu Bapak? Tantangannya adalah kebanyakan orang datang ibadah, datang ke gereja untuk dihibur, bukan untuk mengenal dan mengalami Yesus. Berat kan tantangannya? Makanya gereja sound systemnya nggak bagus, nggak full AC, ditinggalin orang. Kalau ngipas-ngipas ditinggalin orang. Crowded gitu ya, agak kacau, orang nggak tertarik. Karena tujuan orang datang ke gereja itu motivasi jangan untuk di-entertain. Menyenangkan nggak di situ? Menarik nggak di situ? Nyaman nggak kita di situ? Walau faktor-faktor ini tetap penting dan tidak boleh diabaikan di gereja. Tapi ini gak boleh menjadi alasan kita. Alasan kita datang ke gereja, dengar khotbah, baca Alkitab, supaya kita mengenal Dia dan mengalami Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya orang yang tujuannya datang ke gereja mengenal dan mengalami Yesus, beda responnya, beda reaksinya. Ketika nyanyi dia nyembah sebenarnya.
Kalau nyanyi dia nyanyi dari dalam hati. Kalau dengar khotbah dia, karena dia mau mengenal dan mengalami. Yakin saudara, seseorang datang ibadah, ngantuk-ngantuk dia. Lalu dia bilang, aku mau mengalami Yesus. Ngantuk deh, kadang cuma yang putih kelihatan. Iya. Coba senggol dulu sebelahnya, bukan kita itu, bukan kita. Hubungan suami istri itu pun begitu, Pak Justri. Hubungan suami istri itu pun harus saling mengenal. Suami istri aja supaya berhasil pernikahannya harus mengenal hati ke hati. Saudara mau mencoba menghafal habitat, bukan habitat ya. Saudara mau mencoba menghafal kebiasaan istri saudara supaya saudara mengenal dia, nggak bisa. Kita nggak bisa menghafal kemauan istri kita. Karena itu Pak, Bapak, denger Min. Karena itu Pak, kita ini nggak bisa menguasai istri kita. Begitu Pak, nggak bisa kita menguasai istri kita, percayalah. Saudara pikir, oh begini kemauannya dia, oh begini keinginannya, oh begini kebiasaannya. Kita itu nggak tahu kemauan istri kita itu apa. Nggak bisa. Hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Susah kita mengetahui keinginannya, kemauannya. Karena perempuan ini kan perasaannya halus. Walau dia bukan makhluk halus. Kita pikir begininya itu nanti jawabannya, kita pikir kita lakukan begini. Gak suka dia. Aku saking cintanya sama istriku. Pernah satu waktu, pergilah aku ke mall. Ku bikinlah surprise kejutan sama istriku, ku pikir. Ku beli skincare. Supaya mantap dia, ku pikir. Ku beli. Mahal nih. Ku kasih sama dia. Papi, makasih. Ih, bagus ini, bagus, makasih. Makasih ya, mak katanya. Disimpannya di lemari. Udah setahun tak pernah dipakainya. Ku pikir akan senang dia. Nah, inilah yang aku mau bilang. Kita nggak bisa menghafal. Kita nggak tahu kemauannya apa. Hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Tapi kalau yang kita lakukan di hubungan suami istri itu adalah membangun hubungan hati ke hati. Ini jadi beda dia. Jadi beda. Kalau yang kita lakukan adalah mengenal hati ke hati. Jadi beda dia. Bukan menguasai, menghafal. Bukan. Membangun hubungan hati ke hati. Itu beda. Bedanya apa? Kalau kita udah mengenal dia, agak beda ceritanya. Kita bilang sama dia, udah tahu dia artinya itu apa? Kopi susu. Kopi susu itu. Karena kita udah saling mengenal. Aja pun udah kenal, dia udah tahu. Kopi susu. Begitu dengan kita Pak. Istri kita itu. Kalau dia di minggu pertama nyanyinya, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, itu berarti dompetnya masih aman. Tapi kalau sudah masuk minggu kedua, nyanyinya dia nggak ngomong, nyanyi di samping kita. Pertolonganmu begitu ajaib, itu berarti sudah dekat cicilan. Nggak ngomong dia sama kita, lewat nyanyi dia sampaikan. Dia sampaikan pada Tuhan dan kepada suami.
Tapi minggu ketiga kalau nyanyiannya adalah aku berserah, itu udah jatuh tempo. Udah jatuh tempo. Makanya Pak, ini membuat kita, oh kita kenal dong, kenal gitu loh. Karena istri itu kan kata orang sama kayak bunga bank. Sama kayak ATM, kalau diisi dia berbunga. Jadi kalau kita kasih duit kita, gaji kita sama istri kita, hatinya itu berbunga-bunga. Tanpa saudara bilang I love you 7 kali sehari, dia yakin saudara mencintai dia. Makanya gak bisa kita menghafal untuk menguasai dia, gak bisa. Mengenal hati ke hati. Boleh katakan amin? Kalau udah kenal hati ke hati, dia kenal. Ada tamu datang ke rumah kami pada waktu itu. Lalu waktu tamu datang, saya ngomong sama istri saya, sama ibu. Mam, saya cuma ngomong, dia tahu. Nggak lama keluar teh manis, keluar kopi. Dihidangkan, silakan Pak minum, silakan Pak. Kan penasaran tamu ini. Hebat kali, cuma keluar teh manis, keluar kopi. Kenapa? Karena kami sudah mengenal hati ke hati. Coba kalau tamu itu yang ngomong udah habis minumnya, dia bilang, Bu. Waduh, saya yakin bukan goreng dan teh manis yang keluar, parang. Itulah karena sudah mengenal hati ke hati. Kalau istri kita garut kepala Pak, walau dia nggak ngomong, sekali garut kita udah kenal. Lagi krisis. Kalau berkali-kali garut kita tahu. Lagi butuh sampo. Ketombe. Ayo. Itulah yang harus kita bangun dengan Kristus ini. Mengenal. Jadi ketika saudara datang ke gereja, kita datang ibadah, kita baca firman, tujuannya harus satu. Kita ingin mengenal dan mengalami dia. Dengar, aku beritahu, aku tutup nih. Solusi atas semua masalah hidup kita. Apakah masalah finansial, masalah emosional, masalah kesakit, masalah penyakit, masalah apapun. Solusinya ada pada satu ini. Mengenal dan mengalami Yesus. Asal saudara ada di posisi ini, saudara mengenal dan mengalami Yesus. Akan datang di hidup kita, miskin jadi kaya, lemah menjadi kuat, sakit jadi sehat. Bahkan kita punya pengharapan karena kita kenal Yesus kita. Dialah yang berkata, oleh darah dan bilur-bilur penyakit sembuh. Kamu yang lemah kini jadi kuat. Bahkan dalam kitab Kisah Para Rasul pernah diceritakan, ada satu orang muda lumpuh hanya duduk-duduk mendengar Paulus khotbah di Listra. Ketika Paulus khotbah, ada muda ini cuma duduk mendengar, lalu dia mengalami, mengenal dan mengalami Yesus lewat khotbah yang dia dengar. Kemudian Paulus bilang, gak panjang bangkit, anak ini langsung berjalan. Makanya kesimpulannya, solusi atas semua masalah kita, mengenal dan mengalami Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk.